Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Fajar Jumat online. Hari ini kita kembali kedatangan Ustaz Asriyadi. Beliau merupakan dosen dari Institut Para Hikmah Goa dan sekarang tengah menempuh kajian hadis di S3. Mau diselesaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, UIN Alauddin Makassar. Insya Allah di kesempatan hari ini beliau akan berbincang-bincang dengan kita tentang amalan-amalan untuk move on dari masalah. Ya, Ustadz, ini kan sebenarnya orang bilang hidup ini penuh dengan masalah. Ya, hidup ini penuh dengan masalah. Tapi ada kondisi tertentu di mana setelah semua upaya kita kerahkan, tenaga, pikiran, materi, tapi tidak ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sementara dalam konsep Islam, kita mengenal ada begitu banyak amalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Artinya, ini sudah tidak ada intervensi lagi dari usaha seorang manusia, tapi dia langsung ke atas ya. Jadi amalan itu kayak semacam orang bilang wasilah untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti seumpamanya sedekah. Ketika orang banyak sekali ya kita lihat sekarang di Facebook, di media sosial. Dia mencontohkan dia sudah bangkrut dan dia mencoba amalan sedekah, tiba-tiba banyak datang uangnya. Kira-kira Ustadz dalam kajian hadis ataukah dalam prinsip-prinsip ilmu Islam yang lain, itu bagaimana sebenarnya posisi sebuah amalan untuk menyelesaikan masalah hidup? Ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin amma ba'du. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah dan seraya bersalawat kepada Rasulullah. Karena dengan nikmatnya lah pada kajian mimbar Jumat pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah Pak Akbar ya, kembali sehat walafiat. Dan tatkala ucapan alhamdulillah itu keluar dari mulut Pak Akbar, maka secara otomatis seluruh elemen yang ada di dalam tubuh kita, terutama ini adalah elemen air, yang dimana secara spiritual air juga itu berzikir, dan tatkala kalimat positif yang keluar, apa yang kita ucapkan, maka yakin dan percaya di situ adalah keberkahan dan kenikmatan yang luar biasa. Dan pembicaraan kita pada kesempatan hari ini adalah amalan move on dari masalah. Ya. Jadi kadang kita merasa bahwa kenapa sih saya tidak selesai masalahku. Selesai satu, muncul lagi masalah yang lain. Apalagi ada statement yang mengatakan bahwa hidup ini adalah masalah. Nah, kalau kita terima bahwa hidup ini adalah masalah, maka itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Tapi kalau hidup ini adalah solusi, hidup ini adalah sensasi, hidup ini adalah sesuatu yang harus dinikmati, maka begitulah kondisi kehidupan kita. Maka sebenarnya yang perlu kita mulai amalkan itu adalah merapikan kondisi mindset kita masing-masing. Jadi jangan kita misalnya merasa bahwa orang yang selalu punya masalah dan tidak menemukan solusi. Apalagi dengan kondisi Covid, mohon maaf ya, di PHK, dirumahkan, apalagi work from home, bekerja dengan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan pekerjaan sebelum-sebelumnya. Prinsip yang perlu kita bangun adalah, khususnya kita sebagai umat Islam, lirik-liriklah Al-Quran. Mohon maaf ya. Ini mungkin terlalu banyak orang yang sudah lupa melihat Al-Quran. Bahasa seperti saya itu lirik mungkin Ustaz ya. Ya dalam tanda kutip ini lirik lah. Maksud saya kenapa Al-Quran perlu dilirik? Karena banyak rumah yang ada Al-Qurannya hanya menjadi pajangan saja di lemarinya sampai berdebu dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang punya aplikasi Al-Quran di
gawainya masing-masing, tetapi itu hanya sebatas menjadi aplikasi yang jarang dibuka. Coba kalau misalnya, mohon maaf saya mungkin bertanya ya, mohon maaf sekali, kira-kira seberapa banyak WhatsApp, status WhatsApp, Facebook dibandingkan Al-Quran yang kita buka dalam sehari Jauh, semalam? Ustaz. Kalau saya, Ya, saya paling baca Al-Quran kalau memang ya kalau yang jelaskan lebih mulia loh kalau Oke, kita oke. langsung pegang. Oke. Ya kalau tidak ada sumpah banyak paling sekali seminggu Sekali di malam seminggu. Jumat ya. Nah, makanya kita harus move on itu Pak Akbar. Hmm. Temanya Oke, pas oke, sekali oke. pada Iya, kesempatan iya, hari iya. ini. Mari kita move on ya. Jadi move on itu maksudnya kita harus bergerak berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Dari kebiasaan yang negatif ke kebiasaan positif. Nah, makanya untuk move on dari masalah ya, ini adalah sesuatu yang membuat kita harus betul-betul serius mengkajinya, tetapi jangan terlalu serius tatkala kita punya masalah yang besar daripada apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Misalnya, kembali kepada Al-Quran tadi maksud saya, ya bahasanya di sini adalah baca ki ayat terakhirnya surah Al-Baqarah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar dari kemampuannya. Nah, jadi yang perlu kita bangun saat ini adalah bangun keyakinan, bangun mentalitas di dalam diri kita bahwa tidak mungkin ada masalah yang kita hadapi, Allah tidak memampukan kita untuk menuntaskannya. Jadi di situ dulu berarti amalan yang paling utama, bahasa awal saya mindset, bahwa sebenarnya adalah bangun imunitas keyakinan kita. Ya, kita mungkin mengafirmasi di dalam diri bahwa tidak mungkin masalah saya diberikan ini kalau saya tidak mampu selesaikan. Tidak mampu selesaikan. Jadi selalu lihat hal yang positif di balik dari persoalan itu yang sudah ada kita. satu dalam Al-Quran. Ya, itu sudah ada. Kemudian ada konsep juga tawakal. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebenarnya Ustadz, ini kan banyak sekali saya lihat kalau kita membaca literatur ulama-ulama dulu ya, kayak semacam Imam Al-Ghazali. Beliau kan dikenal sebagai seorang ulama tasawuf, orang sufi yang begitu banyak ilmu-ilmu atau amalan-amalan untuk seumpamanya mau punya anak, ini amalkan, mau punya harta, ini amalkan. Mau sembuh dari sakit berat, ini amalkan. Ya, apakah memang semuanya itu ketika kita sudah tak berdaya dengan usaha-usaha yang maksud saya mungkin membutuhkan akal sehat, kita ke jalur mistis. Oke. Ya, baik. Sebenarnya begini. Tadi bangunan awalnya itu membangun kekuatan keyakinan dulu. Ya, jadi start pada persoalan yakin ya. Jadi yakin tatkala misalnya kita yakin apapun yang kita lakukan itu insya Allah pasti akan bisa terjadi. Jadi istilahnya berlandaskan tadi ayat itu Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuannya. Berarti kita sudah membangun mindset, mengafirmasi diri bahwa apapun yang terjadi saya sudah mampu, dan yang paling penting saya harus insya Allah saya dimampukan. Nah, sehingga nantinya kita tidak tersesat dalam tanda kutip ya, lari kepada sesuatu hal yang kayaknya kita mengandalkan bahwa ada kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan Allah. Nah, jadi mentalitas yang harus terbangun bahwa Allah maha segalanya dan Allah maha besar dulu. Tatkala pertolongan kita bersimpurlah kepada Allah. Kita ingin diangkat derajatnya di bumi ini, maka salah satu caranya adalah rendahkan kepala kita serendah-rendahnya, ataukah mungkin dia sejajar dengan kaki dalam tanda kutip. Tatkala kita berbisik dan berdoa, bukan semata menengadah ke langit, tetapi bersujud di bumi, maka insya Allah di situ akan ada power yang luar biasa yang membuat kita akan terlatih dan terus terlatih. Tatkala kita merasa tidak ada pertolongan Tuhan, maka bisa saja pada saat itu kita kufur, dan ini bahaya. Kita bisa saja musyrik dan mengambil jalan lain, terlebih-lebih lagi mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Dan disitulah syaitan masuk menggoda kita, sehingga agar misalnya hati kita tenang,
agar kita nyaman, ya upayakan dulu ala bidzikrillah Tatma'innul qulub. Itu yang perlu kita hiasi dalam kehidupan kita. Jadi treatment kehidupan agar supaya kita damai, aman, nyaman dan bahagia, jangan keluar dulu dari Al-Quran. Permasalahannya sekarang banyak dari kita ini lebih banyak, mohon maaf ya, keluar dari konsep Al-Quran terhadap hidup damai, aman, nyaman, keluar dari masalah, daripada menjadikan Al-Quran dulu sebagai pedoman. Ya mungkin merasa bahwa sekarang ini sudah zaman milenium ya, zaman milenial yang semua serba media sosial, belajar ke YouTube dan lain sebagainya, tetapi tak ingin berguru. Makanya mental yang saya tawarkan untuk move on adalah ayo kita bangun yang namanya budaya membaca di dalam diri kita dan kembali kepada falsafah ikra. Ya, ikra ya, ikra. Kalau misalnya masuk kepada kajian-kajian ulama yang mohon maaf ya, isyari, di situ ikra 3 kali disebut, tapi kenapa di Al-Quran secara syariat hanya 1 kali? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, padahal ikra, ikra, ikra. Nanti ikra bismi rabbikal ladzi khalaq baru Nabi ikut. Kalau misalnya mohon izin meminjam istilah dari Andre Guruta Prof. Nasaruddin Umar, beliau mengatakan bahwa di situ ada pembelajaran ya. Ikra yang pertama diistilahkan kalau dalam konteks bahasa Inggris read how to read. Ya, bacalah bagaimana kamu membaca. Jadi kalau misalnya ada masalah tak, merujuk kepada Al-Quran, baca Al-Quran itu tanpa kita tahu dulu tajwidnya dengan baik, tanpa kita tahu makna terjemahannya dengan baik, apa manfaatnya dengan baik, pokoknya baca saja. Mengenali dulu ya. Jadi kenali dulu, baca saja. Setelah level pertama kita lewati, read how to read, read how to learn. Baca dengan ada pembelajaran di dalamnya. Baca Al-Quran di situ dengan ada pembelajaran. Jadi budaya kita dengan mohon maaf, tatkala ada masalah cari solusinya dari motivator-motivator ulung, inspirator-inspirator ulung, kita kembali inspirator kita adalah Rasulullah, di mana tergambar semua di dalam Al-Quran. Level kedua tadi ikra, how to learn, kita belajar di situ. Mungkin kita sudah naik level di situ, naik levelnya kita karena sudah tahu tajwidnya, panjang pendeknya, sampai pada kita sudah sedikit mengerti maknanya. Nah, setelah itu read how to understand. Ya, baca Al-Quran dengan cara mengerti, memahami dan lain sebagainya. Tatkala ada masalah, oh ternyata ini solusinya di dalam Al-Quran. Begini cara penyelesaian masalahnya. Setelah itu ada level keempat, read how to meditate. Ya, jadi kita membaca kayak seolah-olah kita langsung bermeditasi. Wah, ini level tinggi ini. Yang paling tinggi adalah read how to mukasyafah. Baca Al-Quran langsung kita tembus apa yang kita baca, itu memang sudah menjadi sesuatu penyambung kepada Tuhan. Karena Al-Quran adalah kalamullah di lain sisi. Sehingga punya masalah, langsung Tuhan memberikan solusi. Tetapi tidak semua permasalahan dan treatment kita cocok dengan orang. Ya, jadi disinilah perlunya kita sama-sama belajar dan berguru kepada guru yang tepat. Karena tatkala pemahaman penjelasan yang kurang membuat kita salah faham. Ya, kalau salah faham masih wajar, tapi yang paling bermasalah kalau fahamnya yang salah. Fahamnya salah untuk menyelesaikan masalah, tidak mungkin masalah itu selesai. Ya. Nah, ini kan contoh kasusnya mungkin kayak orang mau ujian ya. Mau jadi PNS umpamanya, ya, atau mau masuk perguruan tinggi. Masalah utamanya adalah saya bodoh, kayak seperti itu mungkin ya. Saya tidak terlalu paham soal matematika, soal ujian-ujian. Karena saya merasa diri saya bodoh, terus saya mengandalkan, sumpamanya dari seorang teman bilang, coba kau baca ini, baca ini sekian kali, bisa pasti kau jawab nanti itu dengan lancar, seolah-olah ada. Ini kira-kira yang fenomena seperti ini, Ustadz, apakah itu sudah betul, ataukah ini sebenarnya sesat, menyesatkan masyarakat? Kan harusnya kalau kita tidak tahu ya belajar kayak seperti itu. Baik. Hal seperti itu kadang terjadi sebenarnya ya. Kalau kita masuk dalam perspektif Islam itu, mohon maaf sekali ya, di masa Nabi kan bumi itu, mohon maaf, batu kan bicara, ya.
yang dimana perkembangannya luar biasa sampai sekarang ya gadget atau smartphone itu bisa berbicara dengan teknologi yang luar biasa. Kalau pesannya dari Guru Tak Prof Nasaruddin Umar itu adalah jangan cuma belajar pada yang kasat mata, tapi belajar juga yang tidak dilihat oleh mata kasar. Ya, ini kan dalam ya, tapi ini kan amalan tasawuf, tapi tuntas syariatnya. Cuma kalau berbicara persoalan ujian, ini yang kayak kasus ini membangun keyakinan bagus, tapi kalau menurut saya terlalu cepat mengambil jalan pintas, ya. Jadi itu tidak boleh jadi budaya di kita. Jangan sampai mengatakan bahwa tidak perlu kau belajar bos, cukup kau amalkan saja ini, yakin kak rezekimu bagus, lolos ke ujian. Ya, tapi kalau menurut saya, mari kita pinjam konsep yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ada istilah yang disampaikan oleh salah satu guru kami, walaupun saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Beliau menulis buku yang judulnya Move On. Ya, di mana di situ dimaksudkan move on yang pertama punya vision, dia harus punya visi. Move on yang kedua dia harus action, dia harus bergerak. Yang ketiga dia harus passion, dan yang keempat dia harus collaboration. Nah, kalau misalnya mengaitkan dengan kasus yang Pak Akbar sampaikan tadi, seorang siswa ingin masuk kepada jenjang mahasiswa, dia harus punya visi, target ke depan apa yang perlu diselesaikan. Kita pun sebagai orang yang punya masalah, yang tentunya mohon maaf ya, masalahnya orang jomblo dengan masalahnya orang yang sudah menikah pasti beda. Dan caranya kita meminta doa dan berjuang, jangan minta doa kepada Tuhan bahwa seolah-olah persoalan rezeki kita ingin diberikan gaji yang banyak dibandingkan orang yang sudah punya menikah, lantas kita belum punya tanggungan. Nah, makanya sesuaikan permohonan penyelesaian masalah kita dengan kondisi kita. Ya, oke. Kembali tadi pada konsepnya Pak Jamil Az-Zaini. Punya visi. Kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, sebagai apapun posisinya kita hari ini harus punya visi ke depan. Kita jangan diam dan duduk di tempat tanpa tidak memiliki apa-apa di persoalan visi. Setelah itu agar visinya ini bisa direalisasikan, kita action. Kita punya masalah, jangan diam di tempat tanpa mencari solusi. Anak mahasiswa mau kuliah, oke lah mungkin ada bahasa tadi amalan yang diamalkan dengan mengamalkan bacaan-bacaan ini. Ya, mohon maaf ya, klarifikasi dulu karena jangan sampai itu hal yang menyesatkan. Mungkin dari Al-Quran diambil, tetapi karena ini jalurnya tidak tepat, maka dia akan salah jalan juga. Bergerak dengan kondisi kemampuan. Setelah itu dinikmati proses perjalanannya, lalu kita berkolaborasi. Kolaborasi itu cari teman curhat, cari senior untuk belajar, ataukah mungkin ada permasalahan di perusahaan yang dialami, cari orang-orang yang pernah mendapatkan masalah yang sama. Saya kira kita di sinilah bisa gunakan media sosial dengan baik dan tepat, diskusi dengan mereka bagaimana keluar dari masalah, sehingga amalan-amalan yang seharusnya kita anggap bahwa dengan amalan jalan pintas itu kita rasionalkan juga. Dirasionalkan ya, itu kata kuncinya. Kira-kira Ustadz, kapan sebenarnya waktu yang tepat baru kita mengamalkan? Apakah memang ketika sudah tidak ada lagi harapan, kita lihat sudah tidak ada jalan keluar atas masalah saya ini, dan satu-satunya cara supaya saya bisa keluar adalah mungkin saja dengan amalan seperti ini. Ini kan banyak sekali saya lihat amalan yang paling sering diangkat oleh masyarakat, dan menurut mereka itu sering terbukti kebenarannya adalah sedekah. Kira-kira apakah memang dalam Islam ataukah ada petunjuk dari Rasulullah maupun dari sahabat dan tabi'in, ketika mungkin engkau dalam keadaan susah, maka bersedekahlah. Itu kan merupakan salah satu amalan mungkin Ustaz. Betul, itu sudah masuk satu amalan. Kalau terkait dengan hal itu, memang Nabi anjurkan sedekah. Bahkan Nabi mengatakan as-sadaqatu jumnatu. Sedekah itu adalah penghalang. Sedekah itu adalah tameng, ya. Jadi dengan bersedekah kita punya penghalang, kita punya tameng. Bahkan Nabi juga melanjutkan dalam hadisnya bahwa siapa yang bersedekah, dia akan memperpanjang silaturahminya dan diluaskan rezekinya. Itu sudah garansi daripada Nabi. Ya, jadi memang itu ada spirit selain dari anjuran syariat, itu memang hal yang realitas, ya. Karena misalnya
Mohon maaf saya angkat satu contoh ya, yang ini saya yakin dan percaya di luar sana banyak ustadz-ustadz yang sering mencontohkan. Ada seorang anak kecil yang kelaparan di dekat rumah, dia kos-kosan ya, tapi kampungnya di situ tapi dia kos-kosan. Kemudian di rumah seorang, mohon maaf ya di sini janda kaya, ya. Ternyata ya, anak itu minta air karena dia kehausan untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu karena ibu ini berbaik hati sekali, bukan cuma air, dia bahkan diberikan juga roti untuk dia makan. Otomatis kenyang, anak itu pergi. Lama kemudian dia punya prinsip bahwa berbagilah, tatkala kita berbagi faqad asyur amsalihah. Akan ada 10 kebajikan yang akan mengirangi apa yang kita berikan. Lalu apa yang terjadi? Ibu ini sakit-sakitan, berobat kiri kanan, ternyata tidak ada ahli di kampungnya. Dia diutuslah ke satu tempat yang istilahnya penanganan medisnya di situ lebih baik dibandingkan di kampungnya, di salah satu kota besar. Dia pergilah ke sana. Tatkala ibu itu diperiksa dan lain sebagainya, ternyata yang memeriksanya adalah anak yang pernah dia tolong tadi. Nah, lalu apa yang terjadi? Melihat pembayarannya luar biasa mahal, tetap dokter spesialis ini mengatakan tetap obati dia. Lalu setelah itu, setelah sembuh, mohon maaf ya, setelah dioperasi dia sadar, dia mempertanyakan kepada suster mana bil pembayarannya. Tatkala dia melihat apa yang tertulis di bil pembayarannya, sudah lunas dengan segelas air dan sepotong roti. Nah, ini adalah fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga spirit kita sebagai orang Islam terus menjadikan syariat ini sebagai pegangan utama, dan setelah ada kekuatan keyakinan, yakinkan diri kita dengan berusaha memperbanyak sedekah. Bahkan tatkala kita tidak mampu bersedekah dengan menggunakan uang, malah Nabi kan menganjurkan tabassumuka li wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum ya, tapi hati-hati jangan senyum-senyum sendiri sama tembok. Ya, ini juga yang jadi masalah Ustadz. Jangan sampai nanti orang bermasalah baru bersedekah. Ya, itu juga. Ya, itu juga. Oke lah, kalau sedekah mungkin kita bisa menerimanya dengan dengan logika. Artinya sebuah pemberian ini terus berlanjut, mempunyai efek, dan sampai akhirnya untuk cerita ibu ini dia nanti merasakannya di depan kemudian hari ya. Nah, tapi bagaimana dengan Ustadz? Amalan berupa bacaan, amalan umpamanya berupa perilaku-perilaku tertentu. Seperti berpuasa, seperti wiridan, sikiran. Apakah memang dalam tuntutan Islam ada amalan-amalan yang seperti ini yang bisa membuat orang cepat kaya, kalau umpamanya seperti itu ya? Karena mungkin orang dengan keadaan sekarang ini Ustaz, susah sekali cari pekerjaan, susah sekali cari pekerjaan. Tapi di sisi lain mereka sering sekali mendengar cerita-cerita ajaib orang punya kemampuan ini bisa seumpamanya mendapatkan uang kayak seperti itu. Dalam Islam sebenarnya seperti apa tuntunannya Ustaz? Apakah memang kita bisa mengamalkan hal-hal seperti ini, ataukah kita tetap pakai logika, mau punya uang cari pekerjaan? Tapi jangan sampai kembali lagi cari pekerjaan itu susah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Baik, kalau melihat sebenarnya anjuran dari agama ya, apalagi kalau kita melihat petunjuk dari Nabi, sebenarnya tidak ada jalan pintas kalau persoalan mau jadi orang kaya misalnya, apalagi keluar dengan amalan-amalan tertentu. Cuma kan kita melihat perkembangan umat Islam itu sendiri bahwa ternyata ada juga ulama-ulama tertentu yang diberikan karomah, yang diberikan sesuatu yang itu bisa terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Di cerita-cerita wali kan memang banyak seperti itu. Apalagi kalau level makamnya seperti itu kan, ini di luar dari jangkauan. Iya. Saya mulai dapat gambaran di sini, Ustaz. Oke. Tapi kita di sini kalau mau masuk kepada hal yang seperti itu, kita perlu dulu ke ayat Quran surah Al-Baqarah. Kalau mohon izin diluruskan kalau nanti salah, 151 ya.
di situ mengatakan bahwa kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, jadi ayat ini bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa tatkala diutus rasul di antara kalian, kalau terjemahan ulama tafsir, rasul di sini kan utusan. Jadi bukan cuma nabi, tapi kalau dulu kan nabi, tapi bisa saja sekarang ini rasul adalah utusan, ya. Jadi bisa saja ada orang yang mau jadi rasul sekarang, tapi kalau nabi tidak. Tapi dalam arti ini utusan baik yang mengajarkan kita. Tapi yang paling pokok di sini ikuti petunjuk ayat wa yuzakkikum. Suci ndak kita? Ada amalan suci yang mau kita amalkan untuk mendapatkan sesuatu yang suci. Rapi ndak niat kita atau baik ndak niat kita? Saya mau jadi orang kaya, berdoa kenapa Allah tidak pernah mengabulkan doa saya jadi orang kaya? Itu orang tidak pernah syahadat, tapi kenapa dia bisa super kaya, punya mobil sport dan punya villa yang mewah? Kenapa saya begini-begini saja? Ya, kita kembali olah diri. Suci ndak harapan kita untuk itu? Atau jangan sampai kita berdoa bukan pada kebutuhan kita, hanya berdoa pada keinginan hasrat, syahwat dan hawa nafsu, akhirnya Allah tidak kabulkan. Berarti ini amalan yang sudah salah Ustadz ya, ketika kita, ini kan sebenarnya zikir adalah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi oleh sebagian mungkin masyarakat memahami bahwa zikir ini untuk mencari, justru itu menjauhkan tujuan utama kita. Betul. Dan memang kan kita sering mendengar cerita-cerita karomah yang seperti itu. Dan tampaknya para wali kita itu diberikan kelebihan. Seumpamanya kita dengar cerita Sunan Kalijaga yang mencangkul tanah keluar emas. Dia tidak butuh sama emasnya, mungkin ya. Tapi justru kelebihan seperti ini diberikan kepada orang yang tidak butuh lagi. Dia tidak butuh emasnya, tapi karena ada kondisi, mohon maaf ya, ada keangkuhan keserakahan, Tuhan memperlihatkan dengan jalur itu. Tapi ini tadi Ustadz, catatan penting dan saya kira sangat penting ya untuk diketahui masyarakat. Jangan mengamalkan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Allah. Jangan mengamalkan sesuatu. Meskipun itu bentuknya sesuai dengan syariat ya. Jadi kita tetap harus belajar dan berguru lah ya. Apalagi misalnya kalau kita masuk ke tingkatan tasawuf, ada istilahnya yang umum diketahui, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya, jadi jangan dulu langsung pada persoalan ma'rifat itu tadi langsung banyak yang mau ke sana Ustadz kan, karena mungkin melihat saya juga mau seperti seperti orang ini. Tapi dia syariatnya tidak tuntas. Misalnya ada orang kaya yang masuk dalam tarekat tertentu, dia sudah berjuang secara syariat di mana standar persyaratannya sudah dia penuhi, wajar kalau mengalir rezekinya karena selain urusan syariatnya tuntas, ada juga rutinitas fokusnya di situ, akhirnya dia diberikan sesuatu yang berlimpah. Kita ini yang istilahnya kebiasaan bangun pagi saja sangat berat, lantas mau ada amalan seperti itu, mau langsung hasilnya. Jadi lihat juga prosesnya. Jadi ada orang yang memiliki apa istilahnya ya, rezeki yang berlimpah, ya jangan langsung cari jalan pintas untuk dapat rezeki, tetapi bagaimana proses perjuangannya agar dia bisa selesai pada persoalan menafkahi keluarganya. Baik Ustadz, ini yang terakhir mungkin dan bisa saja dialami oleh beberapa orang dari kita. Ini seumpamanya kasus seorang anggota keluarga yang sakit keras. Menurut dokter, mungkin dokter ya tidak akan pernah, mungkin karena kode etik dia tidak akan menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa harapan sembuh keluarga itu sebenarnya sudah tidak ada. Kan seperti itu. Tapi kan dokter selalu memberikan harapan, ada, ya oke lah. Tapi orang ini tahu bahwa ini keluarga saya sakit keras. Pengobatan secara medis mungkin agak susah. Dan saya larinya harus ke amalan-amalan kayak tadi itu. Berzikir sekian kali, beramal sedekah. Dan dia sudah, seumpamanya dia sudah mengamalkan semua ini Ustadz. Baik yang masuk secara logika maupun ke jalan mistis. Dan akhirnya keluarganya meninggal. Ini sebenarnya apa hikmah ya di balik ini? Kita sudah berusaha menyelesaikan semua masalah kita dengan cara yang kita ketahui, bahkan sampai amalan-amalan tertentu. Tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain.
Pemirsa Mimbar Jumat Fajar dimanapun berada, Pak Akbar yang berbahagia, ya ujian itu pasti ada hikmahnya, ya. Dan orang yang diberikan ujian oleh Tuhan, kembali tadi ke pasal 1, dimampukan untuk menghadapi ujiannya. Toh tatkala ujian itu terjadi, maka hikmah yang paling luar biasa itu Allah ingin angkat derajat kita. Jadi kita harus selalu menggunakan logika terbalik bahwa tatkala ada musibah, tatkala ada ujian, musibah dan ujian itu bukan untuk merendahkan dan melemahkan kita, tapi ujian itu untuk menaikkan kelas kita. Dan tatkala kita kelasnya dinaikkan, maka potensi kepasrahan dan tawakalnya kita kepada Tuhan itu semakin bertambah dan semakin mantap. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita tanamkan. Jadi adanya musibah, adanya ujian, bukan karena Allah benci sama kita, bisa saja dengan adanya ujian, karena itu salah satu cara Allah ingin mendengarkan permohonan kita dan perhatian kita kepadanya. Artinya bisa saja melalui masalah yang diberikan kepada kita, itu menjadi wadah untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, tiba-tiba diberikan cobaan ujian, makhluk kecil misalnya dengan kondisi sekarang. Inilah momentum kita untuk semakin asyik bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kita dikuatkan dengan adanya ujian, kita bagaimana berusaha semakin merasa bahwa inilah salah satu caranya Allah sayang sama saya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, Ustadz, ya, Pak Akbar, dia berujung kepada penghambaan, Ustadz, ya, kepasrahan, menjadikan masalah ini sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bukan sebaliknya berbuat amalan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustadz Asriadi atas kesempatan kali ini. Pemirsa Mimbar Jumat Fajar Online, demikianlah bincang-bincang kita di edisi kali ini. Insya Allah Mimbar Fajar akan tetap menghadirkan tema-tema yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari dan insya Allah menjadi solusi bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.